Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut. Jadi episode kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang benar-benar basic, yang mungkin kadang-kadang terlupa, entah karena hektik, entah karena ya repot mungkin ya, atau mungkin belum ada waktu, atau mungkin malas. Kita akan coba ingatkan lagi di episode kali ini. Dan ini kebetulan contohnya ada dari si Lalamove gitu. Dan ini bisa berlaku untuk Gojek, Grab, Shopee, Food, dan lain-lain lah. Pokoknya tentang ojol ataupun kurir online khususnya ya yang kita bahas. Karena kita lebih condong ke kurir online sebenarnya. Oke, langsung aja kita ambil contohnya dulu. Ini kita bacakan dulu ya karena agak panjang. Tadinya mau gue bikinin short, cuman kalau short kan pendek. Nah ini agak panjang, jadi kita sedikit kasih penjelasan dan mungkin sedikit kita akan bahas gitu ya. Ini hal basic tapi yang cukup penting sebenarnya kalau misalkan baru-baru bergabung atau mungkin baru mau join gitu ya. Assalamualaikum, Bang, barusan dibekukan. Aneh mitra baru Lalamove. Kejadiannya dapat orderan, langsung aneh ambil. Sampai di tempat, katanya pengantar, pembayaran di sana, berarti di penerima. Sampai di tujuan di penerima, bapaknya yang menerima. Saya bilang pembayarannya dikasih lah uangnya sama bapaknya. Sampai di rumah, udah beres nih orderan, selesai, saya ditelepon sama anaknya yang order, ternyata bayarnya pakai wallet. Jujur aneh masih belajar sistem Lalamove. Nah abangku, ini supaya nggak kejadian lagi ke orang-orang yang baru mau bergabung, atau mungkin yang baru mungkin ada tertarik gitu ya, atau mungkin baru mau belajar double aplikasi mungkin, atau 3 aplikasi. Jadi kadang-kadang sedikit agak beda cara bermainnya gitu ya, atau mungkin logo dan simbolnya agak beda. Kadang-kadang kita kicep juga kalau misalkan nggak ngeh gitu ya. Ya perlu diingat satu, sekarang itu kan kalau abangnya nih misalkan mau main Lalamove, gampang bang, pertama lihat dulu tutorialnya bang gitu. Yang pertama lihat tutorial nih, cara mendapatkan orderannya, terus ngebedain jenis wallet dan orderan tunai, atau orderan tunai dan non tunainya kayak gimana, supaya nggak salah nih. Karena jujur gue aja yang udah lumayan lama gitu kan main aplikasi ini, kadang-kadang kalau kita lagi buyar pikirannya, atau kita lagi buru-buru, kita lagi ribet, lagi repot, itu kadang-kadang kita juga suka lupa gitu bang. Kalau gue malah kebalik, jadi dikirain orderannya non tunai, ternyata orderan tunai. Bang udah dibayar ya ongkirnya? Udah bang, pas saya lihat, oh ternyata belum gitu kan, jadi balik lagi. Kadang-kadang repot kayak gitu memang. Cuman ada baiknya kalau yang pertama tentu dilihat tutorial dulu, lalu diingat-ingat gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak gini. Kalau kayak gini, kalau CS-nya santai, kita tinggal balikin gitu ke customernya. Misal ongkosnya 20.000, yaudah kita balikin bang, terserah mau lihat e-wallet atau mungkin cash kalau misalkan deket kayak gitu ya. Nah yang repot kalau misalkan customernya nggak ngerti. Nah kalau kayak gini nih, ntar disangka abangnya itu minta ongkosnya 2 kali gitu. Nah ini urusannya bisa ribet bang kalau sama aplikasi gitu kan. Entahlah bisa akunnya bermasalah lah pasti nantinya gitu ya, gitu. Karena ini udah ada pernah kejadian juga kayak gini, jadi dia minta dua kali ongkirnya gitu. Nah ini agak berbahaya gitu, karena kan memang kalau misalkan baru mungkin abangnya nggak sengaja gitu ya. Yang bahaya kalau dapet customer kayak gitu. Jadi kalau bisa lebih hati-hati gitu ya. Karena kan sekarang banyak bang, tutorial udah banyak banget, aplikasi apapun udah banyak banget. Nggak kayak gue dulu awal-awal main Borzo. Astagfirullah, di YouTube tuh jarang banget orang yang ngontenin tentang si Borzo gitu. Jadi kalau cara mainnya aja kadang-kadang kita bingung gitu kan. Kadang-kadang kalau aplikasi tutorial dari aplikasi itu kadang-kadang antara nggak jelas atau mungkin nggak terlalu detail gitu kan, karena selewat-selewat dari secara garis besar. Nah, kalau sekarang insya Allah udah banyak bang, Lalamove, apalagi kalau Gojek, Grab, Shopee udah banyak banget gitu kan yang bikin tutorial. Jadi tinggal dipilih aja yang kira-kira detail. Kalau nggak bisa, langsung komen di kolom komentar, tanyain kalau ada yang kurang jelas gitu. Jadi supaya kedepannya nggak salah kayak gini bang. Gitu. Itu aja guys di episode kali ini, kita saling mengingatkan. Yang penting kita pas lagi narik tuh pikirannya fokus aja, tenang, jangan hektik ya. Kalau lagi kosong baru boleh kalau mau mikirin sesuatu gitu ya. Kalau lagi bawa orderan kayak gini, kalau bisa janganlah, fokus aja dulu gitu. Karena repot urusannya kalau misalkan tentang perduitan, apapun perduitan tuh bikin repot bener gitu. Ada salah-salah sedikit, kalau customernya enak kita bisa santai. Apalagi kalau misalkan aplikasinya bisa jadi penengah, itu enak banget gitu ya. Cuman kalau misalkan dapat customer yang kurang bagus gitu ya, kurang ngerti, atau mungkin aplikasinya belum bisa menengahin, nah itu sangat-sangat repot. Itu sangat beresiko untuk akun abangnya gitu ya. Itu aja di episode kali ini.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain kayak abang ini, boleh banget di komen di kolom komentar. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa, ya mungkin gue akan tanyakan ke yang lebih tahu atau yang lebih jago gitu ya. Itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.